terima kasih udah kembali lagi ke channelku. Dan alhamdulillah suasana pagi hari ini cerah banget. Dan katanya insya Allah tadi malam adalah Lailatul Qadar. Semoga bagi seluruh umat muslim di dunia dapat menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh berkah. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang legal drafting. Nah, jadi negara kita kan adalah negara hukum ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu menaati peraturan hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi legal drafting. Legal drafting itu tersusun dari dua kata. Yang pertama adalah legal, yang kedua adalah drafting. Nah, kalau legal itu maksudnya adalah kegiatan penerapan hukum. Nah, sedangkan drafting itu sendiri adalah merancang, merencanakan, menyusun, bisa atau yang lain sebagainya. Jadi legal drafting itu kegiatan praktek hukum yang dimana di situ itu menghasilkan sebuah peraturan. Kayak contoh nih ya, contoh pemerintah itu kan membuat perundang-undangan. Banyak nih ya peraturannya, kayak Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada juga ketetapan MPR, ada juga Perpu, ada juga peraturan daerah, dan masih banyak perundang-undangan yang lainnya. Terus yang kedua, contohnya adalah hakim yang membuat keputusan yang disitu mengikat publik. Jadi kalau hakim itu kan memutuskan ya mana yang salah, mana yang benar pada suatu sidang, dan disitu ketetapan hukum tersebut itu mengikat suatu publik yang disitu berkait. Jadi masih tetap dalam selama masih tetap dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Terus contoh selanjutnya kayak sebuah perusahaan swasta yang membuat ketentuan peraturan yang di situ yang terkait adalah suatu pihak. Jadi di situ adalah kayak perjanjian kontrak lah antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya, yang dimana di situ di situ itu mengikat dua perusahaan tersebut. Jadi tadi kan kita ngomongin tentang perundang-undangan ya. Jadi apa sih perundang-undangan itu? Nah, jadi perundang-undangan dalam pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud undang-undang adalah peraturan yang tertulis. Dan di situ memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang atau pejabat negara, dan di situ melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi peraturan ini kan dibuat dari pemerintahan ya. Buat siapa? Ya buat masyarakat luas di negara Indonesia. Jadi yang terikat, maksudnya terikat secara umum di sini adalah seluruh warga negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia ini. Jadi kita semua itu terikat dalam hukum. Jadi kita harus nurut dan harus patuh dengan hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah ini. Gimana sih peraturan perundang-undangan itu bisa dibuat? Gimana sih tahapnya? Gimana sih proses-prosesnya? Jadi tahapan membuat perundang-undangan itu ada 8. Untuk yang pertama adalah ada perencanaan. Jadi kita rencanain kita mau buat perundang-undangan untuk masalah apa nih. Terus yang kedua adalah persiapan. Jadi kita siapkan bahannya, sumbernya yang terkait dengan perundang-undangan yang akan kita buat. Nah, kemudian yang ketiga adalah teknik penyusunan. Jadi penyusunannya kita nanti bakal gimana? Apakah seluruh anggota dewan datang? Apakah kita rangkai dulu baru kita rundingkan bersama-sama para lembaga negara, atau mau bagaimana? Terus yang kemudian yang keempat adalah perumusan.
Jadi sebelum kita bahas, kita rumuskan dulu. Ini undang-undang dibuat untuk siapa? Nanti yang dibuat adalah ini ya, tentang ini ya, tentang ini. Nah, kemudian kalau sudah dirumuskan, yang selanjutnya yang kelima adalah pembahasan. Jadi setelah dirundingkan kita bahas tuh perundang-undangan ini tuh dibuat untuk siapa, dan perundang-undangan ini berlaku ketika nanti apa, ketika ada oknum yang melakukan apa, ketika kita mau ngapain kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah pengesahan. Nah, kalau sudah dibahas, kalau sudah jadi bagian tubuh undang-undang nomor berapa, nah baru kita sahkan. Kalau sudah bulat, kita sahkan kepada pihak yang lebih mempunyai wewenang untuk mengesahkan undang-undang tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya yang nomor 7 adalah pengundangan. Maksudnya kalau sudah sah berarti undang-undang tersebut sudah resmi, bahwa di situ sudah jadi undang-undang. Nah, kemudian yang terakhir adalah penyebar luasan. Kalau sudah disahkan, kalau sudah jadi undang-undang, berarti tinggal kita beritahukan kepada masyarakat luas, apalagi terhadap oknum-oknum yang bersangkutan tentang perundang-undangan tersebut. Setelah kita tahu tahapan-tahapan dan proses-proses membuat perundang-undangan, yang selanjutnya itu yang perlu kita tahu adalah kerangka perundang-undangan. Nah, jadi susunannya undang-undangan itu gimana sih? Nah, buat kerangka perundang-undangan, yang pertama adalah judul. Jadi kita buat judulnya dulu. Undang-undang tahun pasal berapa, ayat berapa, tahun berapa. Gitu. Terus kemudian yang kedua adalah pembukaan. Jadi di situ isinya kayak menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, atau lain sebagainya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah batang tubuh dari undang-undang tersebut, yaitu isinya adalah ketentuan umum dan ketentuan pokok dasar di situ. Kayak yang kita bahas itu mengenai apa? Kalau kayak pidananya apa, ketentuan-ketentuan lain itu kalau diperlukan aja. Intinya di situ membahasnya tentang pokok dari undang-undang tersebut. Terus yang selanjutnya adalah penutup. Kemudian yang selanjutnya adalah penjelasan, itu kalau diperlukan aja. Terus yang terakhir adalah lampiran, itu juga kalau diperlukan aja. Terima kasih dan semoga bermanfaat.